Pemirsa, meski ditemukan dugaan penyimpangan dalam pengajaran agama dan terafiliasi kelompok negara Islam Indonesia, Pondok Pesantren Al Zaitun hingga kini masih eksis berdiri. Kini sorotan publik tertuju pada sang pimpinan Pondok Pesantren Panji Gumilang untuk mengklarifikasi setiap tuduhan yang mengarah ke lembaga pendidikan yang dipimpinnya. Terkait polemik berkepanjangan Pondok Pesantren ini, kami sudah terhubung dengan Imam Supriyanto, salah satu pendiri dan mantan pengurus Pondok Pesantren Al Zaitun. Selamat siang Pak Imam, terima kasih sudah bersedia memberikan informasi di Metro Siang. Kami ingin tahu bahwa menurut Bapak sebenarnya akar permasalahan dari Pondok Pesantren Al Zaitun ini apa? Pimpinannya kah, Panji kah, atau pondok pesantrennya? Ya, selamat siang Mbak. Ini kan masalahnya Panji Gumilangnya, bukan pesantrennya. Kalau pesantrennya dari awal nggak ada penyimpangan. Kurikulum kita afiliasi ke kurikulum Gonto. Terus ikut ketentuan-ketentuan dari kurikulum Departemen Agama atau Kementerian Agama. Ini kan akhir-akhir ini aja setelah Panji Gumilang dipidana tentang pemalsuan dokumen, kemudian tuduhan-tuduhan Panji Gumilang keterlibatannya dengan negara Islam Indonesia, terus kesini-sininya dia kelihatan mau cari simpati dari negara Israel gitu. Yang saya perhatikan seperti itu, Mbak. Pesantrennya bukan ajaran dari pondok pesantrennya, tapi dari pemimpinnya, begitu ya? Maksud Bapak? Iya, betul. Dari pemimpinnya ini. Sewaktu Bapak menjadi pengurus, atau misalnya setelah Bapak tidak mengurus tapi masih memantau pondok pesantren itu misalnya, apakah Bapak Imam mengetahui ada ajaran-ajaran yang menyimpang? Kalau dikatakan saya tidak lagi pengurus, nggak bisa. Saya ini kan salah satu badan pendiri dan salah satu anggota badan pembina. Saya tidak lagi di sana itu kan karena dokumen itu dipalsukan, tanda tangan itu dipalsukan. Dan saya selalu mengamati dan menerima laporan-laporan dari teman-teman yang masih aktif di sana, gitu. Jadi bukan berarti saya udah putus dan nggak ada keterkaitan lagi, gitu, Mbak. Tapi berarti masih aktif mengurus begitu atau bagaimana berarti? Ya masih aktif mengurus. Yang bisa saya lakukan, gitu. Oke. Kalau begitu Pak Imam, apakah benar memang pemimpin pondok pesantren ini Panji Gumilang terafiliasi NII? Apa karena itu ada ajaran-ajaran yang keluar dari ajaran Islam? Ya dia itu kan yang memegang estafeta kepemimpinan negara Islam Indonesia setelah ada Jalan. Jadi kalau diurut dari Imam Kartosuwiryo, dia itu pemegang estafeta ke-6 gitu. Nah, karena waktu itu begitu gencar tuduhan-tuduhan, dia kelihatan mulai nyeleneh-nyeleneh gitu, Mbak. Sejak 2002 sebenarnya Pak, ini sudah masuk radar intelijen, tapi kasusnya hilang begitu saja. Ada kesan bahwa pimpinan pondok pesantren ini sulit tersentuh hukum. Bagaimana tanggapan Anda? Apakah memang karena dekat dengan tokoh-tokoh negara? Ya, karena kan dulu cara persuasif dari Ketua Badan Intelijen Negara, Kepala Badan Intelijen Negara yang waktu itu dikepalai oleh Hendro Priyono. Pak HP itu bilang bahwa musuh kita, yang dimusuhi oleh musuh kita adalah lawan kita, adalah teman kita, begitu. Musuh kita yang dimusuhi oleh musuh kita adalah teman kita. Jadi Panji Gumilang atau Abu Toto ini dianggap sudah menjadi temannya Badan Intelijen Negara, begitu. Oke, apakah memang ada bukti yang mengarah ke sana, Pak? Ya, kalau bukti-bukti tertulis, saya sudah bawa ke Baintel Mabes Polri, ke penyidik untuk proses dugaan makar. Itu hampir satu mobil pickup, bukti-bukti itu saya bawa. Kapan itu, Dan Pak? saya sampai melakukan penangkapan Gubernur Jawa Tengah. Dan itu terbukti kasus pidana makarnya itu inkrah di pengadilan Jawa Tengah itu di Semarang khususnya. Itu tahun 2016-2017 gitu. Setelahnya apa yang terjadi?
Ya setelahnya ya Panji Gumilang mulai mencoba untuk menghilangkan jejak begitu. Mungkin dia karena dia punya konsultan di Badan Intelijen Negara yang saya tahu waktu itu pangkatnya kolonel atau dapat masukan-masukan. Jadi dia mulai di pesantren ada jaipongan, satu Muharram ada jaipongan, semua pengurus dan santri berjoget dengan sinden-sinden. Ya terus Ya, bikin ajaran-ajaran yang nyeleneh begitu untuk apakah menghilangkan jejaknya. Yang tokoh-tokoh, terakhir mencari simpati ke oke, Israel. Pak Imam, apakah tokoh-tokoh yang tadi diduga memiliki kedekatan khusus begitu ya dengan pemimpin Pondok Pesantren Al Zaitun ini, Panji Gumilang, itu mengetahui adanya ajaran-ajaran nyeleneh seperti ini tapi tetap membiarkannya? Ya kalau Pak Kepala BIN pada waktu itu tahu persis gitu kan, karena beliau kan apa namanya eh, memperhatikan atau keterlibatan tentang negara Islam Indonesia kan waktu beliau jadi Danrem di Lampung, Danrem Garuda Hitam. Waktu itu apa beliau turun langsung dan terus. Saya pikir kalau beliau tahu, tapi kalau yang satunya yang sekarang paling dekat, yang orang lingkaran istana nggak tahu atau tidak, saya juga nggak ngerti gitu. Tapi yang pastinya kan dia ada adik kandungnya yang bagian Interpol sebagai agen Interpol di BIN, ya itu tahu persis. Iya, kalau kita lihat misalnya kemarin Panji Gumilang begitu ya, itu dengan percaya diri dan gagahnya memimpin para simpatisan begitu untuk menerima aksi demo dari masyarakat. Nah, menurut Pak Imam sendiri apa yang membuat Panji begitu tenang? Padahal banyak sekali yang ingin mempolisikannya, banyak sekali yang ingin melaporkannya, khususnya masyarakat-masyarakat di Indramayu. Ya tenang tampak dari luar. Yang namanya manusia hatinya nggak bisa dibohong. Yang namanya manusia keterkaitan dengan alam, ya Quran, manusia dan alam, nggak bisa dibohongi. Ya itu saya bilang, ini ada orang yang memberikan akses kapan aja Panji Gumilang mendapatkan tekanan dari luar, dia dengan mudah akses ke Polres, ke Polda, ke Mabes Polri, begitu. Dan itu kan dia ketenangan dia karena di balik pagar duri dan demonstran itu hanya dikasih jarak 1 kilo dari gerbangnya Panji, ya otomatis senang dia teriak-teriak di balik kapal apa di balik kawat berduri. Coba Oke. berhadapan-hadapan belum tentu. Baik, Pak Imam sebagai salah satu pendiri, menurut Bapak bagaimana cara menyelesaikan polemik pondok pesantren ini? Ya kalau saya dari sisi yayasan tetap berupaya bagaimana orang-orang Panji Gumilang itu harus tidak lagi berada di yayasan. Kalau dari sisi pemerintah, Majelis Ulama atau Kementerian Agama atau aparat penegak hukum dalam hal ini polisi, itu kan tentu bukti-bukti yang ada yang dianggap menyimpang atau bertentangan dengan syariat, bertentangan dengan undang-undang, bertentangan dengan hukum pidana, ya itu harus sambil tindakan dari sisi itu. Kalau saya dari Oke, sisi yayasan akan terus berupaya dengan upaya baik. perdata. Baik, kita nanti akan tunggu bagaimana kelanjutan dari kasus ini. Terima kasih Imam Supriyanto, salah satu pendiri Pondok Pesantren Al Zaitun sudah berbagi informasi di Metro Siang.